Kayaknya Jadi semangat banget. sekarang kita lagi liburan, ceritanya healing ya, healing. Ceritanya healing tipis-tipis. Ya, kita lagi ada di wisata Telaga Putri. Jadi ini di kawasan Telaga Putri. Kalau yang orang Jogja pasti udah pernah denger lah, at least udah pernah denger ya. Telaga Putri itu gimana? Nah, Telaga Putri itu lokasinya, kalau kita kan rumahnya di pusat kota ya, orang kota lah ya. Jadi lumayan 1 jam lah dari pusat kota. Nah, tapi tadi rasanya nggak jauh-jauh banget sih. Soalnya tadi jalannya nggak terlalu macet juga ya. Jauh aja. Nggak jauh banget. Jauh. Jauh aja. Jadi kalau dari pusat kota ke area ini kan masuk Kaliurang, jadi mau nggak mau kita harus masuk ke area Kaliurang, itu sekitar 1 jam. Dan tadi lumayan, sebenarnya nggak macet tapi jalannya tuh lumayan padat ya, karena hari ini tuh bertepatan dengan satu tahun baru Islam ya, jadi tanggal merah gitu, udah tanggal merah terus sudah gitu hari Sabtu, jadi banyak apa namanya kendaraan tuh yang menuju ke Kaliurangnya. Tapi so far so good sih, maksudnya bukan yang macet bikin kita jadi pengen udah putar balik aja, nggak sampai kayak gitu. Dan tempatnya sih seru ya, maksudnya adem, walaupun nggak yang bikin sampai menggigil gitu ya, nggak sampai pengen pakai jaket gitu, nggak, cuma ini sejuk lumayan dan nggak ada matahari juga, jadi kayaknya mau berlama-lama di sini pun Nggak masalah ya betah lah. gitu. Jadi for your information, ini Kaliurang ini kayak di kaki gunung gitu loh, jadi dia di bawahnya kaki gunung Merapi. Terus apa namanya, memang masih banyak masih banyak pohon-pohonan ya, masih banyak pohon-pohonan. Terus tadi juga di Telaga Putri itu juga banyak kayak apa namanya, monyet ya. Iya. Jadi dia memang pohon-pohonnya itu masih rimbun kayak gitu, masih sejuk lah. Walaupun kayak tadi yang apa namanya dibilang ini sebenarnya nggak yang dingin kayak kalau di mana ya, kayak Dieng atau di mana, tapi dia tuh sejuk aja gitu, nggak ada matahari, jadi tetap sejuk. Sampai ini sekarang udah jam 1 tapi nggak kerasa panas banget, nggak keringetan juga gitu. Jadi di sini tadi kita nyobain naik skuter ya. Skuter, sebenarnya tren skuter tuh udah lama, udah kayak ini dari tahun lalu ya, di mana-mana tuh literally ada skuter kalau di Jogja. Ini kalau di kota lain aku nggak tahu ya, kayak di Malioboro tuh ada beb, jadi Malioboro tuh ada 5 km-nya. Terus di daerah dekat rumah kita di Kota Gede ada juga tuh skuter juga. Itu daerah Piungan itu juga mereka ada skuter juga. Nah yang di sini juga ada skuter lagi. Akhirnya kita milih yang di kawasan Kaliurang ini. Ya tadi khususnya di sini tuh yang kita tempat sewa skuternya tuh di tempat, jadi ada tempat makan kafe gitu ya, namanya Mbah atau Mbah Mbah. Mbah Hanis. Nah, jadi di situ sebelahnya ada tempat persewaan skuter. Nah, untuk tarifnya sendiri itu ada yang 10 menitan ya tadi. Kayaknya mulai dari 15 menit. 30 menit sampai 1 jam. Nah, untuk kita sendiri tadi karena mikirnya mungkin kalau 15 menit kayak terlalu cepat ya, apalagi kan kita mau foto-foto gitu ya, jadi sekalian aja deh 1 jam gitu. Dan ternyata 1 jam kayak masih kurang gitu ya, soalnya karena kita masih pertama kali di sini dan rute naik skuternya tuh kita tadi nggak jelas ya, tadi cuma muter terus apa nemu foto tempat spot foto ya, maksudnya foto-foto, jalan lagi, foto-foto lagi, nyari jalan, jadi kayak 1 jam tuh kurang kerasa gitu. Jadi mungkin kalau yang udah hafal rutenya, udah hafal spot-spotnya mungkin, dan udah hafal cara mengoperasikan skuternya gitu ya, jadi mungkin 1 jam mungkin cukup sih. Dan tadi dapat bonus di fotoin juga ya, lumayan ya. Jadi ini nanti kita akan attach apa namanya Instagramnya si skuternya ya, namanya skuter Kaliurang kalau nggak salah. Cuman di sini Di sini kalau nggak di sini di mana aja. Jadi di sini itu di kawasan Telaga Putrinya itu kan, by the way tadi kan kita bilang ya masuk ke kawasan Kaliurang. Nah masuk kawasan Kaliurang baru nanti masuk ke Telaga Putrinya. Nah di kawasan Telaga Putri sendiri itu skuternya tuh ada banyak, kayak tadi ada 3 kalau 4 sih kayaknya. Jadi ada skuter A namanya, skuter B ya, ada beberapa tempat beberapa persewaan lah ya. Terus skuternya kayak warnanya beda-beda gitu, supaya untuk apa namanya ya kayak partai gitu ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, kayak gitu lah. Terus yang terakhir ini skuternya namanya skuter Kaliurang, dia tuh di deket yang tadi dibilang kafe ya, sebenarnya ini kafe, warung nggak sih? bilang kafe. Warung Ya warung. ya, warung Mbah Ganis itu tadi.
Nah, jadi si siapa namanya skuternya itu tadi tarifnya ada 3 macam, yang satu 15 menit, 30 menit, dan 1 jam. Dan 1 jam itu menurut aku sih ya, nggak tahu kalau menurut kalian dan menurut Ayang. Kalau menurut aku sih 35.000 untuk 1 jam itu termasuknya nggak mahal. Apalagi ini di kawasan wisata, ya nggak? Iya, masih worth it lah. Affordable. Dan 35.000 dalam 1 jam itu tadi rutenya kayak terserah lo mau kemana aja gitu, kayak mau masuk ke kawasan Telaga Putrinya yang monggo, mau keluar dari Telaga Putrinya monggo, asal nggak keluar dari kawasan yang pintu masuk kayak apa sih karcisnya ke Kaliurang tadi itu. Karena kayak yang pertama itu terlalu jauh, yang kedua itu kayak trafiknya udah agak rame ya, trafiknya udah agak rame gitu. Dan anyway tadi di kayak rute kita yang tadi agak nggak jelas muter-muter tadi juga sebenarnya udah cukup sih ya, kayak naik turun kayak gitu tuh udah lumayan dan nggak begitu rame. Padahal ini hari, maksudnya ini tanggal merah tapi Long nggak weekend begitu. lah, long Ini weekend termasuk nggak long terlalu weekend. ramai. Nggak termasuk rame. Dan menurut aku kalau aku tadi sih ngeliat apa namanya skuternya tuh sebenarnya 1 jam kurang. Kenapa? Karena kalau tadi yang kamu bilang benar, sama tadi tuh sebenarnya kalau yang belum kebiasa kayak ngegas rem, jadi kan agak beda kan, ngegasnya nggak diputer gitu kan, kayak dipencet gitu. Itu kayak beberapa menit pertama mungkin kayak 20-30 menit tuh kita masih belajar how to operate gitu. Iya. Nah baru setelah itu kayak tadi aku juga gitu, kayak 30 menit akhir baru ngerasa kayak enjoy the ride. Jadi kayak baru oh gini, oh ini di apa namanya kaki kita tuh harus turun dulu, kayak di apa namanya di roll dulu, baru dia oh caranya kayak gini, kayak gitu. Cuman walaupun nggak terlalu rame, tetap harus hati-hati sih, soalnya nggak cuma skuter doang yang lewat, ada bahkan mobil jeep yang biasa ke lavatur itu juga ada di sini. Tuh jadi di sini itu Bahkan ada ada bis, ada mobil, jadi tetap waspada sama sekitar. tetap ada mobil sama ada jeep itu tadi. Kalau jeep sih nggak pernah ya tadi di klakson, tapi kalau mobil beberapa kali sih di klakson, mobil-mobil pribadi gitu. Terus bisnya juga bis yang gede-gede karena memang ini area wisata ya, walaupun nggak sepadat, untuk aku sih nggak sepadat arah apa namanya kayak ke Gunung Kidul tuh, itu kan padat banget ya. Nah ini nggak sepadat itu, tapi tetap harus hati-hati karena ya bisnya gede-gede ya, jadi tetap harus menjaga pandangan. Dan tadi tuh sempet kayak, tahu nggak sih kalau naik motor kan biasanya ada spionnya, kan kita pengen tahu ya belakang tuh ada apa, ternyata nggak ada. Dan kalau di nengok kayak gini tuh takut kalau depan ada apa gitu. Keseimbangannya juga Ya keseimbangan. agak harus dijaga. Nah gitu. Dan naik skuter tuh menurut aku ini ternyata butuh keseimbangan banget. Ya. Dan apalagi di skuter Kaliurang itu tadi ada yang mas yang jelasin tuh ya. Jadi briefing lah, ada briefingnya sebelum kita dilepas gitu. Di briefing how to operate, terus apa ya, do's or don'ts-nya gitu. Dan don'ts-nya tuh kayak nggak boleh lepas satu tangan, Ya, nggak kayak motor. Motor kan kita bisa. sangat rawan ya, apalagi misalnya kita mau sambil naik skuter sambil mau instastory gitu ya, itu kayaknya agak susah, soalnya benar-benar kalau kita mau pakai satu tangan tuh Nggak bisa. iya, keseimbangannya pasti bakal susah. Jadi mending ikutin apa kata Sorry. instrukturnya gitu ya. Jadi Instruktur tetap dong. tangan itu tetap Zumba. di handle ya, jangan sampai kita tuh, bahkan tadi disuruh kalau mau benerin apa gitu mendingan berhenti dulu, minggir dulu, jangan pas lagi jalan kita sibuk benerin sesuatu, karena itu benar-benar mengganggu keseimbangan. Tapi jujur ya, pakai kacamata tadi, pakai kacamata nggak? Tadi kalau aku ya pas pakai kacamata dan karena hidungku ini nggak mancung gitu, jadi itu agak ganggu juga sih, kayak kacamata tuh kadang mau turun kayak gini dan kita harus benerin gitu loh. Itu agak ganggu juga. Jadi mungkin next ya kalau misalnya mau coba ya mendingan pakai software aja deh. Kayak bener-bener itu, apalagi kalau jalannya tuh kan jalan tuh nggak selalu lurus ya kayak gini kan. Jadi itu tuh jalannya ada yang gonjal, bener-bener jalannya tuh ada yang gonjal. Jadi pas kalau dapat medan yang gonjal gitu, ya bayangin aja naik turun gitu, terus kacamatanya naik turun, kita nggak bisa benerin pada saat itu, jadi harus berhenti dulu gitu. Padahal kadang kalau kita mau berhenti tuh mikir kayak wah waktunya sejam nih, cuma sejam gitu. Skuter ya, selain skuter di sini sebenarnya nggak cuma ada skuter ya, di sini juga ada jeep yang kayak wisata yang lavatur itu. Di sini juga ada tempat apa ya, tempat naik jeep gitu ya. Tapi itu kayak lavatur nggak sih? Atau Ya enggak? mungkin rutenya sama, aku nggak tahu sih. Cuman rutenya mana lagi gitu. Next kita bisa coba sih, tapi kayaknya kita harus ada temukan depan ya. Soalnya kalau satu jeep itu 4 atau 5 orang ya kan, Harus penuh gitu ya. penuh. Terus kalau nggak mau ketemu sama, maksudnya nggak mau satu jeep with the random ones ya, harus cari teman sama orang lain, kenal gitu. Terus selain
skuter tadi ada telaga juga ya, telaganya tuh di situ ada becak air. Cuman di becak air itu tadi kita nggak cek tarifnya berapa dan nggak tertarik juga sih, Dan soalnya nggak cek ombak. sini yang lebih menarik naik skuter ya, karena sambil ya kapan lagi bisa naik skuter di tempat yang adem, pemandangannya sejuk. Tuh, Itu pertama kali dan ya worth it lah, mungkin kapan-kapan kalau mau kesini lagi kayaknya sering sih. iya. Dan kenapa? Ini sebenarnya aku yang milih sih. Aku nggak tanya dia mau milih yang mana. Ini aku tetap aku udah milih karena temanku tuh pernah kesini dan aku lihat lebih cocok. Karena tadi yang dia bilang di sini tuh adem. Kan naik skuter kayak kayak riding ya. Maksudnya kadang kalau panas itu kan bisa keringetan terus cepet apa sih kayak cepet ngap, cepet Iya. capek gitu loh. Nah kalau di tempat-tempat yang udah aku sebutin tadi kayak satu di Kota Gede ada, terus di Malioboro ada, sama di Tiongkok ada. Itu kan kalau menurut aku tempatnya tuh panas sih. Itu panas walaupun hawanya Jogja akhir-akhir ini tuh dia lagi dingin, tapi menurut aku itu tetap panas dan kayak gampang capek sih menurut aku. Kalau Iya. misalkan udah panas terus udah gitu udah kayak ridingnya lama gitu. Nah di sini tadi sih sejam tuh kayak nggak kerasa sejam Mungkin karena adem gitu. karena adem gitu loh. Walaupun nggak yang sampai adem menggigil dan pengen dipeluk gitu, tapi kayak tetap ini sih, tetap nggak kerasa panas, bahkan nggak keringetan juga. Ini udah jam berapa loh gitu. By the way tadi yang apa namanya di daerah yang telaganya tadi itu juga ada kayak kalau naik gitu itu tuh kayak ada panggung apa sih, panggung gembira, panggung apa sih, Pentas sih. panggung pentas ya, panggung pentas gitu. Mungkin lagi nggak ada acara jadi ya kosong aja. Iya, kayaknya sih itu bisa dipakai buat ini nggak sih, konser Acara gitu. tahun baru mungkin Anwar Islam bisa. atau ya pokoknya acara gede lah. Apa itu? Jadi Iya. kita lagi nongkrong jadi di sini juga ada banyak pilihan tempat makan ya. Heeh. Dan kenapa kita pilih di sini karena cuma di sini yang nyantumin harga. Jadi Oh iya. banyak dan di sebelah sana tuh banyak tempat makan, cuman di sana nggak nyantumin harga gitu. Jadi kita mau mampir agak takut juga ya. Kenapa kita pilih di sini di sebelah tempat kita sewa skuter tadi? Karena di sini ada harganya gitu, dicantumin, dan harganya sih masih ya kayak harga-harga pada umumnya lah. Kayak contohnya nih susu jahe. Kita tadi pesan Indomie telur sama susu jahe. Indomie telur tuh 10.000, susu jahe 6.000, terus Milo, ya? aku Milo. Milo berapa tuh? 5.000. 5.000. Nah, itu masih harga yang normal lah. Normal di kawasan wisata. Karena kita tahu sendiri kayak beberapa waktu yang lalu tuh Jogja sempat ramai juga karena di Malioboro ya, Beb, ya. Di Malioboro tuh ada kayak tempat-tempat makan. Itu tuh tendanan gitu yang notabene harusnya sih nggak mahal. Orang tuh assume kalau nggak mungkin lah kalau mahal. Ternyata lebih mahal dari makanan hotel atau bahkan sama lah gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi kalau datang ke tempat wisata kayak gini, kalau misalnya nggak mau nggak mau ditutup, apa sih bahasa Indonesia ditutup, nggak mau ketipuan harganya, Zong. di prank. Nah, itu bisa cari tempat makan yang ada kayak bannernya dan ada harganya, price list ya, ada price list lengkapnya gitu, jadi lebih aman. Walaupun nanti juga ujung-ujungnya katakanlah ya nanti makan di tempat lain lah kayak gitu ya, tetap aja itu harus apa melihat harganya juga. Kalau di sini sih makanan yang makanan yang khas ya sebenarnya tuh ada jadah tempe. Orang Jogja pasti udah tahu lah jadah tempe, terus ada juga sate kelinci kalau mau cobain. Dan karena aku nggak tahu sih di kota tuh jarang nggak sih sate kelinci yang jual tuh, kayak di daerah rumah kita tuh nggak ada. Maksudnya kalau sate kambing, sate ayam, bahkan sate kuda tuh ada loh yang di dekat PLN itu. Tapi sate kelinci tuh kayak a rare thing gitu di kota ya, nggak tahu mungkin kalau di daerah-daerah Sleman mungkin akan lebih banyak. Bahkan kalau di Bantul yang area selatan itu kayak image-nya tuh sudah sate kambing. Nah kalau di kota ini kayak sate kelinci tuh susah sih kalau buat aku. Aku jarang sih ngeliat sate kelinci dijual di kota. Ya tapi menu-menu standar juga banyak, nasi soto, nasi goreng, ayam bakar. Ya masih banyak lah pilihan menu. Kalau kalian memang nggak mau sate kelinci, bukan berarti menunya sate kelinci doang ya. Menu-menu yang lain juga banyak, bebas. Toh kita juga sampai sini ujung-ujungnya mie Ya, jauh-jauh ke sini pesannya Indomie rebus ya seperti di Burjo, nggak apa-apa.
Ya overall sih worth it ya kesini. Yap. Jadi juga masuk, oh ya tadi masuk Kaliurangnya juga kita kadang boncengan naik motor, jadi tarifnya tuh ada dua. Kalau naik motor tuh kalau boncengan 8.000, Iya. kalau sendiri 4.000. Yang mana itu sebenarnya ya tinggal dikali dua aja sih Pak, satu orang Kalau 4.000. bertiga. Oh bertiga, iya ya, kalau bertiga, kalau cabe-cabean bertiga, iya boncengan juga masuknya, kan boncengan, nggak ada boncengan 2 orang. Bawa anak. Berarti besok kita bisa tuh bertiga cabe-cabean, kalau nggak bawa anak. Ya intinya sih worth it banget datang ke sini. Lumayan jauh, cuman experience yang kita dapatkan cukup sepadan lah, dan kita nggak terlalu banyak ngabisin duitnya, cuma skuter tadi 35.000, makan ya mungkin dengan uang 50.000 tuh udah cukup lah buat menikmati liburan lah, Healing di tipis. Telonggo Putri. Karena terakhir kali kesini, oh ya by the way tadi tuh juga di kawasan Telonggo Putrinya itu sama di deket-deket parkiran itu tuh ada beberapa monkeys, ada beberapa monyet, dan itu jujur aku agak takut karena dulu tuh waktu ke Bali ya Beb, itu di aku nggak tahu Sangihe apa di mana gitu, monyet itu tuh bener-bener brutal, jadi kayak kita nggak bawa makanan pun brutally gitu loh, mereka brutally coming. Jadi tadi aku agak trauma karena takut sih monyet itu kayak merampas apa yang aku bawa gitu. Tapi ternyata si monyet itu sudah jinak, nggak tahu sih kok dia bisa jinak. Aku pikir dia wild monkeys gitu. Tergantung circle-nya dia. Ya, ada lagi mungkin. Ini udah ya masih. Monkeys punya circle ya. Iya, mereka Tapi tadi nggak ngeget kok, ada yang gede main sama yang kecil. Tapi tadi ada yang sendirian, mungkin dia yang tipe ansos gitu kali. ada yang introvert nih. Ya overall seru lah ya. Oke, jadi itu healing tipis kita ke Telonggo Putri. Sebenarnya ini bukan kawasan yang kayak mainstream gitu, enggak. Tapi juga bukan yang kayak hidden gem gitu, hidden treasure gitu, sebenarnya bukan juga. Cuman kita datang ke sini tuh karena tadi tujuan awal kita tuh pengen naik skuter itu tadi gitu. Tapi begitu kita sampai tempatnya kayaknya kalau langsung pulang itu sayang juga, karena kesini dari rumah ke sini tuh 1 jam. Jadi mending kita ya lihat-lihat dulu, explore gitu. Dan tempatnya juga alhamdulillahnya aku senangnya tuh nggak begitu rame walaupun ini tanggal merah. Jadi kayak dipakai untuk jalan-jalan yang nggak, kalian pernah kan kayak jalan-jalan tapi buru-buru, soalnya kayak harus ngejar waktu, kalau enggak udah nggak nyaman karena kebanyakan orang gitu. Nah, di sini enggak, walaupun rame cuman enggak yang crowded gitu. Yeah. So we did enjoy the trip. Ya mungkin kesini lagi oke lah. Besok rencananya aku sih pengen ngajakin kalau ada waktu ponakanku ke sini, karena tadi ternyata ada skuter yang dia tuh bukan yang buat sendiri doang tuh loh, yang bisa dipakai untuk boncengan sama anak kecil gitu. Jadi kalau yang udah punya baby yang mungkin umur 2 tahun 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun tuh ada yang skuternya itu bukan skuter yang buat sendirian, tapi ada boncengannya. Dan itu menurut aku lebih aman daripada kalian kayak kalau misalkan babynya masih kecil terus kayak pakai gendongan, itu kayak lebih berat karena ini jalannya nanjak coy. Jadi ini ada yang nanjak, ada yang turun kayak gini. Kalau aku sih mendingan sewa yang boncengan karena lebih aman. Si babynya tuh dia bisa kayak pegangan si yang boncengin atau ilo tali atau gimana gitu, daripada dia ditaruh digendong gitu pakai kayak gendongan atau taruh di depan, itu kayaknya lebih risky nggak sih? Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan pada netizen? Ya makasih lah udah nonton. Semoga video ini cukup informatif buat kalian yang pengen cobain ke Telonggo Putri. See you on the next video. Thank you for watching. See you on the next video.